Shalom, shalom. Selamat pagi ya saudara-saudaraku. Salam penuaian, salam terobosan. Selamat pagi sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus nih. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian di pagi hari ini ya. Harapan kita semua kita dalam keadaan sehat ya. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Minggu lalu saudaraku kita sudah belajar nih bagaimana kita caranya bisa tertanam, kita bertumbuh dan kita bisa berbuah ya. Karena yang kita tahu Tuhan itu tidak menghendaki kita cuman hanya bertumbuh nih, tapi Tuhan menginginkan kita harus berbuah saudara-saudaraku. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita caranya berbuah nih supaya kita tertanam, yaitu dengan jelas kemarin kita sudah membaca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 6 yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar nih ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tertanam, yaitu yang jelas kita supaya tertanam yaitu di pokok anggur tersebut, yaitu Yesus sendiri nih teman-teman saudara-saudaraku. Karena apa? Karena firman katakan Yesuslah pokok anggur yang benar supaya kita bisa berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah ya. Di situ kita juga dijelaskan bahwa di dalam Yohanes 15 mengatakan kita juga harus siap dibersihkan. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ranting-ranting yang tidak berbuah, yang kering akan dipisahkan, akan dipotong, lalu dibuang di dalam pembakaran kan ya. Yaitu apa? Supaya hati kita mengalami yang namanya pemurnian hidup. Kita harus melalui proses itu tadi, yaitu melalui pembersihan hati, saudara-saudaraku. Kemudian kita juga harus melekat di dalam Tuhan, supaya hati kita selalu supaya serupa dan segambar dengan apa yang dikehendaki Allah. Pagi hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara kita berbuah. Kemarin bertumbuh, sekarang kita berbuah, menghasilkan buah apa yang dikehendaki Tuhan nih saudara-saudaraku ya. Mari kita coba buka kitab kita di pagi hari ini di dalam Markus nih saudaraku. Yuk mari kita buka sama-sama di Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14 ya. Mari kita buka Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Saya akan bacakan. Firman Tuhan menulis demikian. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada buah itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan menghendaki segala sesuatunya hal tentang buah ya. Pagi ini izinkan saya untuk memberi tema renungan pagi doa fajar kita ini, yaitu panggilan untuk berbuah ya. Panggilan untuk berbuah. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kenapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Kenapa sih sebelum musimnya Yesus mengutuk pohon ara tersebut nih saudara-saudaraku? Di dalam ayat Markus 11 yang tadi kita sudah bacakan, Yesus tadi merasa lapar ya.
Lalu dari jauh dia melihat ada sebuah pohon, yaitu pohon ara. Dia berharap, dia melihat pohon yang daunnya mekar, daun yang indah itu, ada buah di dalam pohon tersebut. Tetapi setelah Yesus mendekati pohon tersebut, apa yang dilihat? Tidak ada buah sama sekali di pohon ara tersebut. Memang sih belum masa musim berbuah pada saat itu pohon ara itu ya. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu karena tidak ada hasil buah yang didapat dalam pohon tersebut nih, saudara-saudaraku. Mengapa di sini pohon ara tersebut belum waktunya berbuah? Tuhan Yesus kutuk nih, supaya apa? Di sini ada makna yang harus kita lihat dan kita pelajari nih, teman-teman. Ternyata ada makna yang jauh lebih daripada sekedar rasa lapar tadi ya. Ini bukan soal mengenai tanaman atau pertanian tadi ya, sebuah pohon tadi, tapi soal peringatan keras nih terhadap kita, saudara-saudaraku, supaya kita hidup jangan dalam hidup kemunafikan ya. Karena kita lihat seolah-olah di luar kita lihat rindang, pohon daunnya mekar, indah segala sesuatunya, tetapi tidak ada menghasilkan sesuatu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan suatu kemunafikan kehidupan pada saat bangsa Israel saat itu ya. Di sini Yesus memberikan peringatan bagi para kaum imam pada saat itu, para tokoh-tokoh agama di saat itu ya. Karena dia lihat kehidupan di luar sana di bangsa Israel tersebut hanya menggunakan ritual ibadah yang rutin setiap hari. Mungkin pakaian keagamaan yang megah, hafalan mungkin ayat-ayat yang luar biasa, tapi tidak menghasilkan buah kehidupan dalam hidupnya. Di sini Tuhan Yesus yang tidak kehendaki hal yang seperti itu ya teman-teman. Kita lihat mungkin kalau secara konteks, secara kacamata kita tidak bisa melihat apa sih makna tersebut, kenapa Tuhan mengutuk pohon ara tersebut ya. Namun kalau kita pahami di sini, ternyata itu pohon ara itu memiliki siklus pertumbuhan yang unik, yang menjadi kunci jawaban dari peristiwa ini nih teman-teman. Di Israel itu pohon ara biasanya memunculkan kuncup buah awal yang bisa dimakan ya, bersamaan dengan tumbuhnya daun-daun muda tadi. Jadi ketika sebuah pohon ara sudah rimbun dengan daun, itu tandanya alami bahwa pasti akan ada buah di sana. Daun di sini saya lambangkan sebagai janji ya. Janji apa? Bahwa pohon itu pasti memiliki buah karena daun itu sudah mekar ya. Masalah utama pohon tersebut bukanlah karena belum musim panen rayanya nih. Masalahnya adalah suatu manipulasi dalam kehidupan ini. Ya, ada suatu bentuk penipuan nih saudara-saudaraku. Pohon itu memiliki daun yang sangat lebat nih, memberikan tampilan seolah-olah ia itu subur dan berbuah, padahal isinya kosong, saudara-saudaraku. Ia menjanjikan sesuatu dalam penampilannya itu, memberikan apa saat didekati, ternyata tidak ada apa-apanya ya. Di sini Yesus sedang tidak marah pada tanaman ya. Ia sedang memberikan perumpamaan nyata tentang kondisi situasi bangsa Israel dan para pemimpin agama saat itu nih. Pohon itu adalah cerminan dari mereka yang terlihat religius di luar namun kosong di dalam ya saudara-saudaraku ya. Maka itu dari sama dengan kehidupan kita hari ini. Jangan kita menampilkan dari luar saja, tapi Tuhan mau dari dalam hati kita yang menghasilkan buah tadi ya saudara-saudaraku ya. Yaitu banyak hasil-hasil buah yang kita harus ini, dari Galatia mengatakan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang harus kita pegang saudaraku di pagi hari ini ya. Seringkali kita ini terjebak nih, memoles diri kita seperti tadi daun tadi ya. Kehidupan kita terlihat soleh, terlihat kita religius, tetapi mungkin kita tidak ada dikatakan tadi kasih setia itu tadi yang dalam diri kita nih saudara-saudaraku. Artinya apa? Kita jangan menampilkan kehidupan kita yang menunjukkan kita
religius, tapi kita seimbang dengan apa yang dikehendaki Allah, yaitu kita hidup di dalam Kristus, di dalam kasih tadi ya. Karena pada intinya kita harus penuh dengan kasih, saudara-saudaraku ya. Tuhan menghargai ketulusan hati yang sederhana daripada tampilan luar yang megah namun palsu nih. Di sini Yesus memberikan peringatan bagi saudara dan saya bahwa tampilan luar yang religius tanpa buah rohani tidak berkenan nih di hadapan Allah. Kemunafikan, kehidupan tidak menghasilkan buah dapat berujung pada penolakan daripada ilahi, saudara-saudaraku. Ini berarti mengembangkan karakter yang serupa dengan Kristus, melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah ya. Hari-hari ini kita harus belajar di sini bagaimana kita harus berbuah. Karena tadi Tuhan katakan Tuhan menghendaki kita berbuah. Jangan sampai Tuhan datang kepada kita, melihat kita tapi tidak ada hasil buah dalam diri kita nih saudara-saudaraku. Buah apa saja sih yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-10 ya. Kolose 1 ayatnya yang ke-10. Baik, firman Tuhan mengatakan demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hidup yang berbuah di sini itu yaitu menghasilkan buah pekerjaan iman, saudara-saudaraku. Buah yang bagaimana? Buah yang menggambarkan segala pekerjaan kita yang baik, yang benar tentang Allah ya, saudara-saudaraku. Hidup yang menyenangkan Tuhan adalah dasar dari segala buah yang kita hasilkan. Buah pekerjaan baik tadi adalah hasil alami dari hati yang dipenuhi kasih Kristus, saudara-saudaraku. Buah pekerjaan baik bisa terlihat dalam apa? Mungkin dalam perkataan yang membangun, bukan yang menjatuhkan nih saudara-saudaraku. Seperti teringat waktu minggu-minggu yang lalu yang saya menceritakan anak kami yang bernama Boy, yang menasihati kami sebagai orang tua, boleh menasihati, boleh marah, tetapi jangan berdosa. Perkataan yang membangun itulah yang harus kita berikan ya, supaya tidak bisa menjatuhkan orang. Ternyata anak kami waktu itu menasihati kami sebagai orang tua supaya kami menasihati anak-anak jangan sampai dengan emosi atau lepas kontrol, tapi tetap pada firman Tuhan, yaitu yang harus membangun. Di sini dalam Mazmur 4 ayat 4 mengatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya apa? Kita harus mengolah perkataan kita supaya yang keluar dari mulut kita kata-kata yang membangun ya, saudara-saudaraku. Kedua, bisa mungkin sebagai contoh kesabaran di tempat dunia kerja kita, mungkin dalam rumah atau pelayanan ya. Di tempat kita berbuah lewat etos dan integritas kita di tempat kerja kita ya. Kita tunjukkan bahwa kita hidup di dalam Tuhan yang berbuah. Kita tunjukkan kita kerja, kita melakukan hanya untuk Tuhan ya. Kita bisa bekerja dengan kejujuran, kita lakukan yang terbaik ya di dalam nama Tuhan ya. Melalui itu buah yang tadi kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah yang enak dan matang supaya kita menghasilkan pertumbuhan iman yang baik di dalam Tuhan ya. Nah, yang kedua, apalagi sih yang dihasilkan dari kalau kita tertanam dan tertumbuh di dalam Tuhan, buah apa lagi? Yuk kita buka di Yohanes 4 ayatnya yang ke-36 nih saudara-saudaraku. Yohanes 4 ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Di sini yang kedua, buah apa yang harus kita miliki, yaitu buah kehidupan kekal.
ya. Bagaimana hidup menghasilkan buah kehidupan kekal? Yang pertama, kita bisa lakukan menabur firman lewat hidup kita yang nyata. Hidup jujur di tempat kerja, mengampuni tanpa dendam, hidup kudus dan membawa damai. Kita bisa memandang setiap orang sebagai ladang Tuhan ya. Bekerja bersama Tuhan bukan sendiri. Buah kekal tidak lahir dari kekuatan manusia, tetapi karya dari suatu Roh Kudus. Kita hanya sebagai alat. Tuhanlah yang membuat kita bertumbuh ya. Yang ketiga, saya mau sharingkan di sini juga buah apa yang dihasilkan, yaitu buah kebenaran yang ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, yang ketiga berarti buah kebenaran ya. Yang keempat adalah inilah yang harus kita perhatikan saudara-saudaraku, yaitu buah pertobatan. Di Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan terlihat dalam karakter kita yang berbuah. Buah pertobatan bisa mencakup tadi kerendahan hati kita supaya kita tidak sombong ya. Jangan kelihatan seperti pohon tadi, kelihatan rindang daunnya, tetapi tidak menghasilkan buah ya. Kita harus hidup dalam ketaatan, kemurnian hidup, meninggalkan kebiasaan dosa-dosa kita yang lama. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa ya. Dengan penuh kejujuran dan pengampunan dan kasih tadi saudara-saudaraku. Yang terakhir di sini yang dengan jelas dikatakan tadi yang sudah saya katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu adalah buah roh, perubahan karakter dalam diri kita ya. Kita harus penuh dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu semua saudara-saudaraku. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita tidak hanya bertumbuh, tapi Tuhan menghendaki kita supaya hidup kita berbuah, supaya hidup kita memberikan dampak, memberikan hasil, supaya orang lain melihat dari setiap kehidupan kita, orang merasa diberkati. Semoga ini kita pagi ini kita harus memberikan dampak bagi setiap keluarga kita memberikan dampak bagi lingkungan kerja kita, pelayanan kita mungkin, supaya kita menjadi anak-anak terang di hadapan Tuhan. Itu saja renungan firman Tuhan yang saya bisa sharingkan pagi ini. Walaupun singkat saudara-saudaraku, mari kita hiduplah berbuah. Karena apa? Tuhan itu hanya menghendaki kita bertumbuh, bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Kesempatan baru, amin. Di setiap musim kehidupan, yes, haleluya, haleluya. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona.
kesempatan baru. Sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus, amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus, amin, amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Allah baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Tuhan yang baik, yang memberkati setiap kami melalui firman kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami belajar Bapa, supaya kami bertumbuh, supaya kami tertanam di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan ajari kami Bapa, supaya kami hidup sesuai dengan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami hidup bukan cuma bertumbuh Bapa, tetapi kami menghasilkan buah-buah itu Tuhan. Supaya pada saat Tuhan datang mendekati kami telah menghasilkan buah-buah roh itu Tuhan. Yaitu tadi Bapa, suatu perubahan karakter dalam hidup kami, supaya kami bisa berbuah dalam pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami dan mengurapi setiap hidup kami Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami setiap hari Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami berdoa Bapa buat pergumulan hidup kami, Engkau yang melihat dan memandang kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Karena kami percaya sekali Yesus tetap Yesus, kami percaya Engkaulah yang mempesona dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah mengalami buah-buah roh itu tuh. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.